Kisah para Nabi. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Ia termasuk dalam golongan nabi-nabi besar yang dikenal dengan sebutan Ulul Azmi karena keteguhan dan kesabaran mereka dalam menghadapi tantangan dalam berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam hidup di zaman yang sangat jauh dari masa kita, dan ia adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Nuh alaihi salam adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, adil, dan selalu menjauhi perbuatan dosa. Karena kesalehannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai rasul yang bertugas mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala. Pada masa itu, manusia mulai melupakan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Mereka beralih menyembah berhala dan melakukan berbagai perbuatan yang dimurkai Allah. Kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah kaum yang pertama kali secara terang-terangan menyekutukan Allah dengan berhala. Mereka membuat patung-patung dari orang-orang syalih yang telah meninggal dunia dan mulai menyembahnya dengan harapan patung-patung itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Kaum ini tenggelam dalam kemaksiatan, kezaliman, dan ketidakadilan. Mereka tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, seperti melakukan tipu daya, merampas hak orang lain, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Melihat keadaan kaumnya yang semakin jauh dari jalan Allah, Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka kembali kepada ajaran tauhid. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah karena kaumnya sudah begitu keras hati dan enggan mendengarkan kebenaran. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Nabi Nuh alaihi salam mulai berdakwah kepada kaumnya. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat." Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Namun, seruan Nabi Nuh alaihi salam ini tidak langsung diterima oleh kaumnya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Mereka merasa tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan dan menganggap bahwa ajakan Nuh alaihi salam hanya akan mengganggu kehidupan mereka yang sudah mapan. Meskipun mendapat penolakan, Nabi Nuh alaihi salam tidak menyerah. Ia terus-menerus mengingatkan kaumnya dengan berbagai cara. Kadang-kadang ia berdakwah secara terang-terangan di depan umum, dan di waktu lain ia mendekati mereka secara pribadi. Ia menyampaikan pesan Allah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, berharap kaumnya akan sadar dan kembali kepada kebenaran. Sayangnya, usaha Nabi Nuh alaihi salam hanya mendapat sedikit respon positif. Hanya segelintir orang, kebanyakan dari golongan yang lemah dan tertindas, yang menerima ajakan Nuh alaihi salam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, para pemimpin dan orang-orang kaya di kalangan kaumnya terus menolak dan bahkan berusaha menghentikan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh alaihi salam dengan sabar menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, respon yang ia terima tidaklah positif. Sebagian besar kaumnya, terutama para pemimpin dan orang-orang kaya, menolak mentah-mentah ajaran Nabi Nuh. Mereka merasa terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, karena ajaran itu menantang kepercayaan dan tradisi yang sudah mereka anut selama bertahun-tahun. Para pemimpin kaum berkata kepada Nuh alaihi salam, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surah Al-A'raf ayat 60. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Nuh alaihi salam tidak masuk akal dan menuduhnya telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka menolak untuk mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menolak untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Meskipun mendapatkan penolakan yang keras, Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah lelah dalam berdakwah. Ia menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Kadang-kadang ia berdakwah secara terang-terangan di hadapan umum, menyampaikan ajarannya dengan lantang dan jelas. Di waktu lain, ia berdakwah secara pribadi kepada orang-orang, berharap bahwa pendekatan yang lebih personal akan melunakkan hati mereka. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian, agar kalian menyembah Allah,
bertakwa kepadanya, dan menaati aku. Quran Surah Nuh ayat 2 dan 3. Namun, meski dengan segala usaha dan kasih sayang yang ia tunjukkan, kaumnya tetap keras kepala. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga mulai mengejek dan mencemooh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan bahwa ia hanyalah manusia biasa seperti mereka, sehingga tidak layak untuk diikuti. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa henti, penolakan yang dialami Nabi Nuh alaihi salam semakin keras. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar dan terus berusaha membimbing kaumnya. Ia tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari, mereka akan menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika penolakan dan penganiayaan sudah mencapai puncaknya, Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk dan bantuan dalam menghadapi kaumnya. Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah Nuh ayat 26. Sebagai jawaban atas doa Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang sangat penting. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar yang akan menjadi penyelamat bagi dirinya, keluarganya, dan para pengikut yang beriman ketika bencana besar tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh AS. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 37. Dengan penuh ketaatan, Nabi Nuh alaihi salam mulai membangun bahtera sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia tidak memiliki keahlian sebagai seorang pembuat kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang jelas dan memudahkan segala urusan dalam proses pembangunan bahtera tersebut. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mulai membangun bahtera di atas daratan, kaumnya yang ingkar semakin keras mengejeknya. Mereka merasa aneh melihat seorang nabi yang membangun kapal besar di tengah padang pasir yang jauh dari laut. Mereka menghina dan mencemooh Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan bahwa ia sudah menjadi gila. Mereka berkata, dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami juga akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Quran Surah Hud ayat 38. Namun, ejekan dan hinaan tersebut tidak menggoyahkan semangat Nabi Nuh. Ia tetap teguh dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus melanjutkan pembangunan bahtera. Pengikutnya yang beriman juga mendukungnya dengan setia, meskipun mereka juga harus menanggung hinaan dan cemoohan dari kaum yang ingkar. Setelah melalui kerja keras dan kesabaran yang luar biasa, akhirnya bahtera tersebut selesai dibangun. Bahtera itu sangat besar dan kokoh, cukup untuk menampung Nabi Nuh AS, keluarganya, para pengikutnya, serta sepasang dari setiap jenis hewan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibawa. Bahtera ini menjadi simbol dari kesabaran, keteguhan, dan kepercayaan penuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bahtera selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menunjukkan tanda-tanda akan datangnya bencana besar. Langit yang tadinya cerah mulai berubah menjadi gelap. Awan-awan hitam tebal berkumpul, menutupi seluruh langit. Suara guntur menggelegar dan kilat menyambar, menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Nabi Nuh alaihi salam memperingatkan kaumnya sekali lagi. Dan mereka pun mulai memahami, meskipun terlambat, bahwa apa yang Nabi Nuh alaihi salam katakan selama ini adalah benar adanya. Namun, meski tanda-tanda tersebut begitu jelas, kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar tetap tidak mau percaya. Mereka tetap mengejek Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya, bahkan saat awan gelap semakin mendekat. Ketika saatnya tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa keluarganya, para pengikut yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam bahtera. Ini adalah saat yang sangat menegangkan, karena mereka tahu bahwa bencana besar sudah sangat dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surah Hud ayat 40.
Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya dengan penuh ketaatan memasuki Bahtera, dan mereka menyiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan datang. Setelah semua orang dan hewan berada di dalam Bahtera, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan deras tanpa henti, dan bumi untuk memancarkan air dari dalamnya. Banjir besar pun dimulai, menenggelamkan segala yang ada di bumi. Air mengalir deras dari segala arah, menutupi daratan, gunung-gunung, dan seluruh permukaan bumi. Kaum yang ingkar mulai panik dan menyadari kesalahan mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Air terus naik, dan tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam Bahtera. Sementara banjir melanda, Bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengapung di atas air. Bahtera tersebut melindungi Nabi Nuh keluarganya, dan para pengikutnya dari kehancuran. Mereka menyaksikan dari dalam Bahtera bagaimana bumi ditenggelamkan oleh air yang mengamuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Bahtera itu tetap aman, meskipun ombak besar dan arus kuat mencoba menggoyahkannya. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang bencana berlangsung. Setelah berhari-hari, air mulai surut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menyerap kembali air dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam akhirnya mendarat dengan selamat di atas sebuah gunung, dan air pun surut sepenuhnya. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya keluar dari Bahtera, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelamatkan mereka dari bencana yang dahsyat. Bumi telah dibersihkan dari kaum yang ingkar, dan kehidupan baru akan dimulai. Setelah air banjir surut sepenuhnya, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman keluar dari Bahtera. Mereka disambut oleh pemandangan bumi yang telah berubah total. Daratan yang dulunya subur dan ramai sekarang menjadi lahan kosong yang sepi. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, dan tanah kembali hijau, menandakan awal kehidupan yang baru di bumi. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas keselamatan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah dipilih untuk memulai kembali kehidupan di bumi yang telah dibersihkan dari kebatilan. Sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perjanjian dengan Nabi Nuh alaihi salam dan seluruh umat manusia yang akan datang setelahnya. Allah berjanji bahwa tidak akan ada lagi banjir sebesar itu yang akan menghancurkan seluruh bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepada Nuh, jadikanlah sebagian dari keturunanmu yang akan melanjutkan kehidupan di bumi. Sesungguhnya kami mengampuni segala dosa, dan akan kami biarkan mereka hidup dan berkembang biak di bumi ini." Sebagai simbol dari perjanjian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan pelangi di langit, yang akan menjadi tanda peringatan bagi manusia sepanjang masa. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 3 anak laki-laki yang selamat dari banjir besar, Sem, Ham, dan Yafits. Dari keturunan mereka inilah seluruh umat manusia berkembang biak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka mengajarkan ketauhidan, mengingatkan keturunan mereka tentang pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi kebatilan seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Setiap kali mereka melihat pelangi di langit, mereka teringat akan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berusaha menjaga iman dan ketaatan kepadanya. Setelah hidup selama ratusan tahun dan menyaksikan kehidupan baru di bumi, Nabi Nuh alaihi salam akhirnya wafat. Ia meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat manusia, keimanan yang kuat, ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan contoh kesabaran serta keteguhan dalam menghadapi segala cobaan. Kisah Nabi Nuh alaihi salam tidak hanya menjadi pelajaran bagi umatnya saat itu, tetapi juga bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nama Nabi Nuh alaihi salam tetap dikenang sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi yang paling teguh dan penuh dengan kasih sayang terhadap kaumnya. Warisan Nabi Nuh alaihi salam adalah pengingat abadi akan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya mengajarkan bahwa meskipun ujian dan cobaan sangat berat, dengan keimanan yang kuat dan kesabaran, seseorang dapat melewati segala rintangan. Pengorbanan dan perjuangannya akan selalu dikenang sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.